Pernah nggak sih ngerasa kalau pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS itu, ya gitu-gitu aja. Cuma soal hafalan tanggal, nama pahlawan, nama tempat. Bosen kan? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal coba bongkar persepsi itu. Kita mau lihat gimana caranya mengubah kelas IPS jadi sebuah petualangan yang seru dan nyambung banget sama dunia kita sekarang. Yuk kita mulai. Coba deh inget-inget lagi, rasanya gimana pas kita dulu harus duduk manis, buka buku IPS yang tebelnya minta ampun, terus disuruh ngapalin tanggal sama fakta-fakta kering. Metode yang monoton kayak gini kan, yang bikin rasa penasaran kita jadi mati. Pasti banyak dari kita yang pernah ngalamin ya kan? Tapi gimana kalau sebenarnya ada cara yang jauh lebih asik buat belajar tentang dunia kita? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita identifikasi dulu masalahnya apa. Terus, kita bangun solusinya bareng-bareng lewat dua pilar utama. Memperluas sumber belajar kita dan menggunakan kekuatan rasa ingin tahu atau inquiry. Habis itu kita lihat gimana penerapannya di dunia nyata. Dan terakhir, kita bakal lihat sisi realistisnya. Apa aja sih tantangannya? Sip, kita mulai dari akarnya dulu ya. Kenapa sih pelajaran IPS itu sering banget kerasa ngebosenin? Jawabannya seringkali ada di ketergantungan kita yang mungkin terlalu berlebihan sama satu hal, buku teks. Yah, model belajar yang pasif kayak gini nih yang bikin siswa cuma jadi penampung fakta. Nggak ada koneksinya sama sekali, nggak kelihatan relevansinya buat hidup mereka. Padahal, coba dipikirin, dunia modern kan butuhnya lebih dari sekedar jago hafalan ya. Butuhnya orang yang bisa mikir kritis, bisa mecahin masalah, bisa adaptasi. Nah kalau dari awal aja muridnya nggak klik sama materinya, ya kemampuan-kemampuan penting ini nggak bakal keasah dong. Terus solusinya gimana? Langkah pertamanya adalah mengubah cara kita berpikir secara mendasar. Kita harus berhenti ngelihat buku teks sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Udah saatnya kita memperluas definisi kita tentang apa itu sumber belajar. Definisinya sebetulnya simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Sumber belajar itu ya apa aja yang bisa bantu kita belajar, bukan cuma buku. Bisa jadi seorang pengrajin di kampung sebelah, bisa jadi museum sejarah di pusat kota, atau bahkan hiruk-pikuk di pasar tradisional. Ini adalah perubahan pola pikir yang benar-benar membuka pintu ke dunia pembelajaran yang gak ada batasnya. Oke, biar lebih kebayang, kita bedah sedikit ya. Jadi sumber belajar itu ada beberapa jenis. Ada pesannya, ya informasinya itu sendiri. Terus ada orang, bisa pakar, bisa warga sekitar. Ada bahan, nah ini yang biasa kita kenal, buku, video, majalah. Terus ada juga alat, kayak proyektor atau komputer. Ada tekniknya, misalnya lewat tanya jawab. Dan yang seru ada latar atau settingnya, lingkungannya itu sendiri, entah itu museum atau pasar. Artinya apa? Artinya dunia di sekitar kita itu ya kayak perpustakaan raksasa yang siap kita jelajahi. Oke, kita udah punya akses ke sumber belajar yang nggak terbatas. Sekarang kita butuh mesinnya buat jalan. Nah, mesinnya itu adalah inquiry. Sebuah metode yang mengubah siswa dari pendengar yang pasif jadi penjelajah yang aktif mencari jawaban. Bukan lagi nunggu disuapin, tapi berburu sendiri. Kutipan ini benar-benar nangkep inti masalahnya. Peran guru itu bergeser total. Bukan lagi sebagai satu-satunya orang yang punya jawaban, tapi lebih sebagai pemandu, sebagai fasilitator yang ngasih pertanyaan-pertanyaan pemicu. Tujuannya apa? Ya biar siswanya diberdayakan untuk nemuin jawaban mereka sendiri. Mereka jadi pusat dari proses belajarnya. Dan proses ini bukan asal-asalan loh, ada langkah-langkahnya yang jelas. Pertama, kita mulai dengan merumuskan masalah. Apa sih yang bikin kita penasaran? Kedua, kita bikin hipotesis atau dugaan sementara. Kira-kira jawabannya apa ya? Ketiga, nah ini bagian serunya, kita kumpulin data dan info buat ngebuktiin dugaan kita. Keempat, baru deh kita tarik kesimpulan. Dan terakhir, kelima, kita presentasikan temuannya. Ini kan pada dasarnya metode ilmiah yang kita pakai buat membaca dunia di sekitar kita. Nah, sekarang, ayo kita gabungin kedua ide ini. Apa coba yang terjadi kalau kita paduin dunia sebagai sumber belajar tanpa batas dengan rasa ingin tahu sebagai mesin penggeraknya? Jawabannya, pembelajaran jadi hidup. Konsep-konsep abstrak yang tadinya cuma ada di buku, sekarang jadi sesuatu yang nyata. Sesuatu yang bisa siswa lihat, sentuh, dan alami langsung. Disinilah teori akhirnya ketemu sama praktek di lapangan.
Tiap sudut di lingkungan kita itu bisa jadi laboratorium belajar loh. Pasar tradisional misalnya, itu bukan lagi cuma tempat belanja, tapi jadi kelas ekonomi nyata, tempat kita bisa lihat langsung hukum penawaran dan permintaan bekerja. Atau sungai di dekat kota, itu bukan cuma aliran air, tapi studi kasus hidup tentang geografi, ekologi, dan gimana dampaknya buat masyarakat. Dan disinilah semuanya jadi nyambung. Pasar itu jadi sumber belajar kita. Terus, pertanyaan simpel dari seorang siswa, misalnya, kok harga cabai tiba-tiba mahal banget ya? Itu jadi pemicu inquiry-nya. Mereka nggak lagi cuma baca soal inflasi atau ekonomi dari buku. Mereka lagi mengalaminya secara langsung. Itu bedanya. Oke. Pendekatan ini emang kedengarannya ideal banget. Tapi kita juga harus realistis. Sama kayak metode inovatif lainnya, pasti ada manfaat yang luar biasa, tapi juga ada tantangan-tantangan nyata yang harus kita hadapin pas mau nerapin ini. Coba kita lihat kedua sisinya ya. Keuntungannya jelas gede banget. Siswa jadi belajar mikir kritis, jadi lebih semangat belajar, dan kemampuan kerjasamanya juga keasah. Tapi tantangannya juga nggak main-main. Metode ini butuh waktu dan perencanaan yang lebih matang, butuh fasilitas yang mendukung, dan gurunya juga harus siap jadi fasilitator handal. Jadi ini semacam investasi, baik dari segi waktu maupun tenaga. Pada akhirnya, ini dia pergeseran paling dasarnya. Tujuannya bukan lagi sekedar ngisi kepala siswa dengan fakta-fakta yang nanti juga gampang dilupain. Tujuannya adalah menyalakan api rasa ingin tahu. Api yang bakal bikin mereka jadi pembelajar seumur hidup, yang nggak pernah berhenti bertanya dan mencari jawaban. Jadi, setelah ini, coba deh lihat sekeliling Anda dengan mata yang baru. Pasar yang rame, taman kota, atau bahkan obrolan santai sama tetangga. Itu semua adalah ruang kelas yang sedang menunggu untuk dijelajahi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus dihafal, tapi apa ya yang bisa aku temukan dari duniaku hari ini.